Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah, NIM 20.3.6.00004, Prodi D3 Teknik Otomotif semester 4 akan menjelaskan tentang sistem AC. Sebelum kita memulai praktek, kita harus menyiapkan beberapa peralatan dan bahan. Untuk bahannya, 1 unit trainer AC, 1 buah aki basah, kabel jumper. Sedangkan untuk peralatannya kita menggunakan voltage tester atau yang biasa kita sebut dengan test pen. Kemudian 1 buah multitester digital. Sebelum pemasangan kabel, kita harus memeriksa tegangan pada aki yang akan kita gunakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pertama memutar selektor bedah angka 20 arus searah. Kemudian kita pasangkan kabel warna merah pada positif baterai dan kabel warna hitam pada negatif baterai. Kemudian kita baca hasil pengukurannya. Hasil pengukuran pada aki basah kali ini mendapatkan hasil 12,24 volt. Kesimpulannya, aki basah kali ini masih cukup baik untuk kita gunakan. Kemudian kita langsung ke pemasangan kabel. Untuk pemasangan kabel, alangkah baiknya kita memperhatikan wiring diagram kelistrikan sebelum pemasangan untuk mencegah terjadi kesalahan pada pemasangan terminalnya. Setelah itu baru kita pasang. Kita langsung mulai. Untuk positif baterai, kita hubungkan pada fuse terminal in. Lalu untuk fuse terminal X, kita hubungkan pada terminal B, pada ignition switch atau biasa kita sebut dengan kunci kontak. Lalu terminal IG pada kunci kontak, kita sambungkan pada terminal C. Terminal C pada port valve. Kemudian untuk terminal 15 kita hubungkan pada terminal 86 in pada termostat. Untuk 86X pada termostat kita sambungkan pada terminal 86. Pada relay fan. Relay fan 86. Kemudian terminal 86 relay fan kita sambungkan pada 86 relay kompresor. Untuk terminal 85 relay fan kita sambungkan pada terminal 85 relay kompresor. Terminal 85 relay kompresor dan 85 fan ini adalah arus negatif, sehingga kita pasangkan kabel warna hitam untuk mempermudah. Arus negatif kita sambungkan pada negatif baterai. Kemudian terminal N pada evaporator kita sambungkan pada terminal N valve. Kemudian terminal M pada evaporator kita sambungkan pada terminal M pada valve. Untuk terminal H pada evaporator kita sambungkan pada terminal H pada valve. Kemudian terminal E pada evaporator ini adalah arus negatif. Kita sambungkan pada terminal
85 pada relay fan. Bisa juga kita sambungkan pada langsung baterainya. Kita sambungkan ke 85 relay fan. Kemudian 85 evaporator kita sambungkan pada terminal MB. Fan pada terminal F kita sambungkan pada terminal 87 di relay fan. Untuk terminal pada magnetic flux, terminal MC kita sambungkan pada 87 relay kompresor. Untuk terminal 30 relay kompresor kita sambungkan pada terminal 30 relay fan. Kita butuh beberapa kabel tambahan lagi. Kemudian untuk terminal 30 relay fan kita sambungkan pada aki arus positif, berarti baterai. Untuk terminal E pada magnetic flux dan fan ini adalah arus negatif. Nah, arus negatif kita sambungkan pada 85 pada relay kompresor. Kenapa ke relay kompresor? Bisa ke relay fan sebenarnya. Namun untuk relay fan ini udah ada 3 buah kabel yang terhubung. Sedangkan relay kompresor baru 1 buah. Jadi alangkah baiknya kita memberikan pada relay kompresor yang kabelnya itu masih sedikit. Nah, kemudian apakah masih ada yang kurang? Oke, sudah cukup. Langsung kita ke pengujiannya. Sebelum pengujian, pastikan pertama kunci kontak berada dalam posisi off atau mati. Kemudian valve itu berada di posisi yang off. Setelah selesai pemasangan pada kabel untuk sistem AC, kemudian kita lakukan pengetesan apakah pemasangan kali ini kita berhasil atau gagal. Bagaimana caranya? Kita pasangkan kabel warna merah pada trainer AC, yaitu arus positif pada positif baterai. Kemudian kita sambungkan kabel warna hitam pada trainer AC, yaitu kabel negatif ke negatif baterai. Kemudian kita nyalakan sistem AC-nya. Kita tekan tombol on pada motor listriknya. Kompresor menyala. Kemudian kita nyalakan sistem AC-nya menggunakan saplar atau kunci kontak yang biasa kita sebut. Nah, kemudian kita tes apakah menyala atau tidak. Kita lihat pada evaporatornya. Apabila evaporator menghembuskan udara dingin, maka sistem AC berjalan dengan baik. Sistem AC yang berjalan dengan baik. Yang pertama, motor listrik harus memutar pulih pada kompresor. Kemudian, evaporator harus mengembuskan udara dingin. Yang ketiga, pada fan di belakang kondensor ini harus berputar. Yang terakhir, pengecekan pada blower. Blower di belakang evaporator juga harus berputar. Ini adalah blowernya. 1, 2. Blower di bagian belakang, dan di bagian belakang itu ada fan atau kita sebut dengan kipas. Kemudian ada kondensor, ada kompresor, ada relay, ada kunci kontak, baterai, fuse, ampere meter, termostat. Ini untuk mengukur suhu dingin pada sistem AC, apakah akan kita dinginkan atau kita tambahan suhu dinginnya atau tidak. Kemudian valve untuk mengatur low, artinya itu pelan,
medium itu sedang, high itu kencang. Ini untuk memutar pada fan-nya. Jadi kita bisa kendalikan fan ini yang di bagian belakang kondensor tadi apakah akan berputar dengan lambat, sedang atau kencang. Kemudian ada voltmeter dan evaporator. Di bagian bawah juga ada aki dan motor listrik. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan terima kasih.